Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ahlil mujahidin tahirin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Al-ayah wallahu a'lamu bimuradi bizalik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kawan-kawan, pada kesempatan siang yang cerah ini kita bisa melanjutkan sebuah kajian yang sangat istimewa, yaitu kitab Riyadhus Shalihin jilid 56 halaman 561 tentang keutamaan hidup sederhana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Illa man taba wa amana wa amila sholihan faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal sholih. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya, dirugikan sedikit pun. Subhanallah. Ini adalah keutamaan hidup sederhana. Kemudian kita dianjurkan untuk senantiasa bertobat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab nanti kalau misalnya orang-orang yang zolek, orang-orang yang jolim itu akan digantikan dengan orang-orang yang sholih. Yang orang-orang yang mendirikan sholat, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita semuanya, pergerakan manusia itu sholat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang bertobat, ya. Kita ini semuanya suka menurutkan hawa nafsu. Jadi mudah tergelincir dengan rayuan bujukan setan yang durjana. Jadi walaupun kita hidup ini banyak ujiannya, banyak dosanya. Nah, ini sebaik-baik orang yang bertobat adalah orang yang bertobat. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dan beramal soleh. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya, dirugikan sedikit pun. Jadi orang-orang yang banyak dosa atau sering membuat kesalahan dalam dunia ini, kita tidak boleh berputus asa, teman-teman, ya. Kita harus bangkit, harus berubah dari hal-hal yang buruk ke hal-hal yang baik, dari hal-hal yang jelek ke hal-hal yang positif, ya. Jadi perubahan-perubahan itulah yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang dulunya kita banyak dosa, banyak maksiat, tetapi kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tobat kita akan diterima dan kita akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dulu para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu atau orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga, bukan 100% enggak punya dosa, ya. Semuanya manusia punya dosa, cuman kita kembali kepada Allah atau bertobat dengan sungguh-sungguh. Ini surat Maryam 59-60. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa kharaja ala qaumihi fi zinati qala allazina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya qarun. Misla ma utiya qarun innahu lazu hajjin ajim. Wa qala allazina utul ilma wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila sholihan. Liman amana wa amila sholihan wa la yulaqqaha illa as-sabirun. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaanlah yang besarlah bagimu
pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali orang-orang yang sabar. Subhanallah. Jadi Korun ini adalah masih keluarganya, masih ada hubungan kerabatnya dengan Nabi Musa. Beliau hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Seorang Korun itu adalah orang-orang yang memiliki harta, lupa diri, lupa daratan, koretnya minta ampun ya, bakhil. Jadi Korun itu pernah mengalami kehidupan yang sangat sulit ya, ekonominya sulit, terpuruk ya. Kemudian Korun itu minta agar Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah untuk mengkayakan Korun. Nah, akhirnya karena masih ada kerabat ataupun iba seorang nabi ini, hatinya sangat lembut, beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar diangkat derajatnya Korun ini. Setelah sedikit demi sedikit berdagang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam, kemudian dia terus maju, bahkan hartanya sangat banyak sekali, hartanya sangat mewah sekali. Ketika harta yang ia dapatkan banyak atau dia peroleh, bukannya bersyukur kepada Allah, malah kufur nikmat kepada Allah. Beliau telah menyerukan Nabi Musa kepada Korun untuk senantiasa berzakat atau bersedekah, mengeluarkan harta dari jalan Allah untuk fakir miskin. Akhirnya Korun lupa daratan, beliau mentah-mentah menolak ajakan Nabi Musa alaihissalam, takabur, sombong. Akhirnya semuanya hartanya itu tidak mendapatkan sedikit pun ridho dan maghfirah dari Allah untuk Korun itu. Akhirnya ketika beliau menentang sodako, menentang zakat, ini kan licik sekali ya. Udah dibantu, kemudian udah sukses, ini malah lupa daratan, tidak tahu diri, atau nankor, atau tidak tahu belas kasihan. Akhirnya menolak, kemudian harta itu tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah, berpoya-poya, berzina, bermabuk dan sebagainya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan harta Korun beserta pasukannya, beserta rumahnya, beserta istananya, beserta hartanya, masuk ke dalam tanah yang dikebumikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kemudian apa untuk orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat? Di sini ada sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar ya. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu. Jadi orang-orang yang cinta dunia atau cinta harta itu melihat Korun, wah ini hebat sekali ya, ini berprestasi sekali. Padahal itu tidak mendatangkan madharat sedikit pun kepada si Korun, atau tidak ada gunanya harta itu kepada si Korun, bahkan daruratnya banyak sekali ya. Nah, ketika orang-orang yang cinta dunia itu melihat Korun itu asik sekali, hebat sekali prestasi yang dimilikinya, bahkan hartanya itu melimpah, membuat orang terkagum-kagum ya. Padahal kata orang-orang yang beriman atau yang diberi ilmu, kecelakaan yang besar bagimu. Jadi kalau kita hanya dunia-dunia saja, tidak mau puasa Rajab, tidak mau puasa bulan suci Ramadan, tidak mau sholat, hartanya banyak, mengejar harta, ini adalah suatu kecelakaan yang sangat besar ya. Hanya dunia, setiap hari hanya dia pikirkan dunia, tidak sholat, tidak zakat, tidak haji, tidak puasa, dia tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini adalah kecelakaan yang besar, kata orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman. Padahal Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi Allah itu lebih baik daripada seluruh harta yang ada di dunia ini. Kalau Allah tidak ridho, walaupun hartanya banyaknya segudang ataupun sedunia ini, misalnya hartanya banyak sekali ya, tapi tidak ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka kecelakaanlah bagi orang-orang itu. Contohnya adalah Korun, hidup di zaman Nabi Musa yang ditenggelamkan beserta hartanya ke dalam perut bumi. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia. Jadi teman-teman, sebetulnya judul ini sangat hebat sekali ya, keutamaan hidup sederhana. Jadi hidup sederhana itu dapat menimbulkan ketenangan batin dan ketenangan jiwa ya. Tidak dikejar-kejar oleh harta yang begitu glamor. Ini bahkan bahaya sekali kalau harta semakin glamor ya. Di sini adalah
orang-orang beriman ini kenapa beliau tidak terlalu peduli terhadap harta dunia ini? Karena memang hidup ini sementara. Kemudian kalau misalnya hartanya banyak melimpah, kemudian dari cara-cara yang tidak benar, di sini kan ada pertanggungjawaban, atau semua manusia nanti di alam barzah, di alam akhirat itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi semakin hartanya sederhana, semakin hartanya sedikit, maka pertanyaannya pun tidak akan berat. Beda dengan orang yang banyak harta. Ya, kecuali hartanya itu murni real hasil kerja keras, hasil dari yang halal thayyibah, ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita harta banyak kalau tidak mendapatkannya dengan hal-hal yang baik? Ini akan bermasalah ya. Karena semua yang kita miliki itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang di dunia ini, barang siapa yang menghendaki kehidupan di dunia, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Dan kami tentukan baginya neraka jahanam, ia akan memasuki dalam keadaan tercela dan terusir. Nah, ini identik kalau kebanyakan dunia itu pasti tergelincir kepada neraka ya. Jadi dikhawatirkan lebih baik kita hidup sederhana tapi dari hasil yang jerih payah, dari hasil yang halal yang thayyibah, itu lebih aman, lebih nyaman, lebih mendatangkan ketenangan jiwa kita daripada kebanyakan harta dari hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tergelincir ke neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Ini masih surat Al-Qur'an, surat Al-Isra ayat 18. Ini masih Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 18. Kemudian ini ada hadis 1491, ini tentang kehidupan sederhana ya, keutamaan hidup sederhana, tidak glamor ya, tidak terlalu mewah-mewah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma sabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'ir yaumaini mutatabi'aini hatta qubida. Wa fi riwayatin ma syabi'a lu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam munzu qadimal madinata min ta'amil burri salasa layalin tatiba'an hatta qubida. Aisyah radhiyallahu an berkata, Ummul Mukminin, keluarga Muhammad tidak ada yang pernah kenyang dari roti gandum selama 2 hari berturut-turut sampai meninggal. Dalam riwayat lain, keluarga Nabi Muhammad tidak pernah kenyang dari gandum semenjak datang ke Madinah selama 3 malam berturut-turut sampai meninggal. Berpaling dan zuhudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dunia, bukan saja dari kebutuhan pokok. Pernah beliau mendapat tawaran gunung emas, namun beliau menolaknya. Hingga akhir hayatnya beliau tidak pernah menimbun makanan 1 tahun untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Sebab setiap kali menyimpan barang, beliau langsung disodakohkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Maka tidak ada lagi yang disimpan untuk keluarganya. Subhanallah. Ini Rasulullah yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala fi dini wa dunia wal akhirah, masuk ke dalam surga karena tidak memiliki dosa ya. Beliau adalah maksum, suci, manusia suci, tidak pernah punya dosa. Tapi beliau padahal memiliki segalanya, tetapi beliau memilih zuhud dalam urusan-urusan duniawi. Bahkan kalau beliau memiliki harta, beliau langsung sedekahkan. Jadi di sini pun beliau sering kekurangan ya. Untuk apa? Untuk menahan zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tidak rakus terhadap dunia ini, sebab dunia ini adalah dunia hanya sementara. Ya, kita seperti perjalanan. Kemudian dilihat dalam perjalanan ini kita lihat ada pohon besar, kemudian kita berteduh, kemudian berangkat lagi, kita melakukan perjalanan sangat jauh. Jadi di alam dunia ini kita jangan terlalu berlomba-lomba dalam kemegahan urusan dunia, sebab urusan dunia ini adalah sementara, bisa melalaikan dalam hati. Lebih baik kita hidup sederhana tetapi hati kita tenang, kemudian kita memiliki rezeki yang halal yang thayyib ya. Bahkan beliau pun menganjurkan kepada kita untuk senantiasa gemar berpuasa sunnah. Apalagi sekarang kan masuk ke dalam bulan Rajab nih, bulan Asyharul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Asyarul Hurum. Jadi kita untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, dalam bulan Rajab Syaban ini kita gembleng atau latih sehingga ketika kita memasuki bulan suci Ramadan kita siap untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan emas kita dalam bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan. Mari kita tingkatkan kualitas ibadah dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dalam bulan ini adalah bulan yang penuh barokah, bulan yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang berlipat ganda, dilipat gandakan seluruh amal kebaikan kita, baik amal kebaikan yang kita lakukan ini kecil, sedang maupun bagusnya lebih besar juga, itu akan mendapatkan pahala dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa Sya'bana wa balighna Ramadana Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah dan Zulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam. Itulah nama 12 bulan Islam. Fihum bi Sayyidina Muhammad ya Rasulullah, nurun li badril huda mutammam ya Habiballah. Fihum bi Sayyidina Muhammad ya Rasulullah, nurun li badril huda mutayyam ya Habiballah. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul Syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi, khairu mawati asyara al-musyafa'u fil wara, man bihi ulla jura kullu abdin muznibi, malahu min musbihi faza ummatuhu bihi, man yamut fi hubbihi nala kullal matlabi. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul Syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Demikian kajian yang singkat ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, kenikmatan fidini wa dunia wal akhirah, kesehatan sehingga kita bisa berdakwah, kemudian beribadah dengan khusyuk, dengan tekun lagi. Mudah-mudahan kita di dalam bulan Rajab ini kita akan disampaikan dengan bulan Sya'ban, bulan suci Ramadan tahun 2026 ini. Kita harus menyambut bulan Ramadan ini sebagai muslim dengan penuh gembira, dengan penuh bahagia. Barang siapa yang bisa
mendapatkan keberkahan-keberkahan dalam bulan suci Ramadan ini, atau berbahagia menyambut dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, maka kita akan diharamkan jasad kita disentuh api neraka. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang gembira, yang bergembira, yang berbahagia dengan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Nah, demikian kawan-kawan, usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.